Izin Muhammad. Baik, selamat pagi dokter dan juga rekan-rekan. Perkenalkan saya Nilai Putri Sari Ardita. Pada kesempatan kali ini akan membawakan sari pustaka dengan judul Kolegiasi. Baik, dari pendahuluan sendiri, kolelitiasis ini merupakan salah satu penyakit pada kandungan empedu yang secara umum prevalensinya mencapai 5 sampai dengan 22% yang paling sering terjadi di wanita usia parubaya. Dengan prevalensi di Amerika Serikat itu mencapai 10%, di Eropa Barat sekitar 6 sampai dengan 22%, dan di Asia sekitar 3 sampai 16%. Di mana jumlah kolelitiasis di Indonesia mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan aktivitas ataupun kebiasaan sehari-hari seperti diet, aktivitas fisik pada pasien juga. Nah, sehingga berkaitan dengan hal tersebut, pentingnya terkait dengan pemahaman terkait dengan kolelitiasis berkaitan dengan definisi, patofisiologi, dan juga pencegahan terhadap kolelitiasis untuk menghindari terjadinya mungkin kolelitiasis pada kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dimana untuk secara definisi, kolelitiasis sendiri merupakan suatu penyakit hepatobiliar kronik yang disebabkan oleh terganggunya gangguan metabolisme dari kolesterol, bisa juga bilirubin dan juga asam empedu. Dimana ditandai dengan pembentukan dari batu empedu di dalam saluran empedu, hepatit, atau di dalam batu empedu itu sendiri. Dimana dari kolelitiasis sendiri ini dapat dibagi juga berdasarkan dari lokasinya, yaitu ada hepatolitiasis, kemudian koledokolitiasis, dan kolesistolitiasis. Nah, untuk dari anatominya sendiri, di mana untuk virus kandungan empedu itu menonjol keluar dari tepi hati dengan sebagian besar korpus itu tertanam di dalam hati dengan bentuknya lonjong seperti buah alpukat, di mana kandungan empedu sendiri ditutupi langsung oleh peritoneum visceral, dan juga bila kandungan empedu itu akan mengalami suatu distensi, itu akan bagian infundibulumnya itu akan menonjol atau disebut juga dengan kantong Hartmann. Di mana dari kandung empedu ini itu akan dihubungkan ke ductus cysticus untuk menuju ke ductus coledochus, di mana untuk pada ductus cysticus itu ukurannya sekitar 1 sampai dengan 4 cm dengan diameter 2 sampai dengan 3 mili, di mana di tengah dari lumen dari kandung empedu itu sendiri terdapat adanya spiral katup-katup spiral Hester yang membantu untuk memudahkan cairan empedu mengalir masuk ke dalam kandung empedu itu sendiri. Nah, di mana untuk batas atas dari kandung empedu itu adalah vena porta hepatis, dari porta hepatis, di mana untuk muara bangunnya sendiri itu berada di papilla vater yang dikelilingi oleh sphincter Oddi, di mana di sini secara anatomi sendiri ini merupakan dari kandung empedu dihubungkan ke ductus cysticus, kemudian nanti di sini ada ductus hepaticus dextra dan juga ductus hepaticus sinistra yang bermuara ke ductus hepaticus communis. Kemudian dari ductus hepaticus communis ini akan menuju ke ductus coledochus, persatuan antara ductus hepaticus dan juga ductus hepaticus communis. Kemudian nanti akan bermuara di bawah, yaitu di distal papilla vater yang dikelilingi juga oleh sphincter Oddi. Di mana untuk patogenesis dari batu kolesterol, di mana untuk secara patogenesis di sini dapat disebabkan oleh 4 faktor, di mana yang pertama yaitu adalah supersaturasi dari kolesterol dalam kandung empedu. Nah, peningkatan dari supersaturasi kolesterol ini dapat disebabkan oleh adanya konsumsi makanan dengan tinggi kolesterol ataupun faktor risiko seperti obesitas, diet tinggi kalori, dan juga hormon seperti kolestitokin. Nah, di mana sebenarnya sendiri untuk kolesterol pada fase normalnya itu akan dilivingkan ataupun diolah oleh asam asam empedu atau garam empedu. Namun karena jumlahnya berlebih dan juga terjadi ketidakseimbangan, maka akan terbentuk dari misal-misal tersebut akan membentuk suatu vesikel-vesikel yang nanti akan bergabung ataupun membentuk lipid seperti itu, kemudian akan membentuk batu empedu itu sendiri. Kemudian juga ada pembentukan nidus dan juga kristalisasi yang dapat disebabkan karena
hambatan dari sirkulasi enterohepatik. Kemudian juga dapat terjadi berkurangnya motilitas kandung empedu. Jadi untuk pergerakan dari cairan yang ada di kandung empedu tersebut terhambat, bisa terjadi karena beberapa faktor seperti contohnya puasa yang lama ataupun dan lainnya, sehingga menyebabkan suatunya stasis. Kemudian karena stasis tersebutlah membuat suatu uh, penumpukan dari bahan empedu tersebut atau dari misalan-misalan tersebut sehingga terbentuklah suatu batu empedu. Kemudian juga perubahan dari absorpsi dan juga sekresi kandung empedu yang akan menyebabkan pembentukan kristal dan juga presipitasi kalsium. Nah, untuk faktor risiko dari polylitiasis sendiri itu adalah fat, kemudian 50s, female, fertile, dan juga food serta hormone. Nah, kemudian untuk jenis-jenis batu dari batu empedu sendiri, di sini ada dua jenis, itu batu kolesterol, di mana batu kolesterol sendiri paling sedikit itu mengandung 70% dari kadar kolesterol, dan sisanya itu berisi kalsium karbonat, palmitat, ataupun bilirubinat. Ini terjadi akibat peningkatan sekresi kolesterol ataupun penurunan asam empedu atau fosfolipid. Nah, ini bisa mungkin sudah sedikit dijelaskan tadi, di mana peningkatan kolesterol yang tinggi akibat dari fat ataupun mungkin konsumsi yang berlebih dari kolesterol dengan ketidakseimbangan dari kadar asam empedu yang ada itu akan meningkatkan uh, jumlah misal-misal yang akan bersatu menjadi vesikel yang dimana kedua hal ini akan bersatu dan juga menyebabkan pembentukan kristal dan juga menyebabkan pembentukan dari asam empedu. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kolesterol sendiri diekspresikan ke empedu sebagai vesikel kolesterol dan ditahan di dalam larutan oleh misal. Kemudian zona-zona padat kolesterol tersebut berkembang yang kemudian akan diperkaya lagi oleh kolesterol, kemudian akan membentuk suatu kristal kolesterol. Nah, di sini ini juga merupakan triangle dari pembentukan batu kolesterol, di mana umumnya pada fase awal di bagian yang di bawah ini itu terbentuk suatu micellar reservoir liquid. Namun jika terjadi suatu ketidakseimbangan di mana jumlahnya bertambah di atas ini, maka ini akan meningkatkan faktor risiko terjadinya pembentukan batu empedu pada batu kolesterol. Nah, kemudian juga ada satu batu pigmen, di mana untuk batu pigmen ini sedikit berbeda dengan batu kolesterol, di mana isinya berupa kalsium bilirubinat. Kemudian juga untuk bentuknya sendiri biasanya tidak beraturan, kecil, dan juga warnanya cenderung warna seperti coklat kemerahan, dengan adanya gambaran seperti lumpur yang dicampur ataupun tanah yang reaktif pada pasien. Nah, untuk pembentukan batu bilirubin ini berkaitan dengan pertambahan usia, infeksi, dan juga stasis, dan juga dekonjugasi bilirubin, serta ekspresi kalsium. Nah, untuk batu pigmen ini cenderung bisa juga terjadi karena suatu bakteri bilia, jadi adanya infeksi pada kandung empedu, terutama infeksi E. coli, yang akan menyebabkan pembentukan dari batu pigmen. Nah, ini untuk lokasi dari batu empedu itu sendiri. Salah satunya itu adalah hepatolitiasis, di mana terjadi pembentukan batu empedu di awal percabangan dari ductus hepaticus, baik itu yang kanan ataupun kiri, ataupun di ductus hepaticus communis. Nah, untuk hepatolitiasis ini juga dapat menyebabkan suatu kolonitis paleogemik yang juga recurrent dan dapat sulit dan nanti dapat sulit untuk ditangani. Kemudian juga jika batu empedu hanya berada di kandung empedu itu disebut juga dengan polisistolitiasis, dan juga jika berada di ductus paleodokus itu disebut juga dengan polidopolitiasis. Nah, untuk gambaran klinisnya secara umumnya dari batu empedu sendiri ataupun polylitiasis itu umumnya asimptomatik. Jadi umumnya diketahui secara tidak sengaja saat pasien tidak sengaja untuk memeriksakan radiologi dirinya seperti itu. Namun pada polylitiasis juga ada fase simptomatiknya sendiri yang merupakan komplikasi juga dari polylitiasis, di mana bisa ditemukan klinis berupa nyeri di abdomen di kuadran kanan atas, biasanya dikeluhkan oleh pasien, di mana keluhannya biasanya dikatakan nyeri
biliar, di mana nyerinya dikatakan biasanya lebih dari 15 menit, kemudian hilang timbul, dan menetap dalam beberapa jam. Kemudian untuk keluhan nyeri ini juga bisa menjalar, itu hingga ke bahu ataupun hingga ke pundak. Nah, untuk pemeriksaan fisik, biasanya ini dapat dilakukan ataupun didapatkan pada polilitiasis dengan fase yang simptomatik, di mana adanya nyeri tekan di kuadran kanan atas, di letak anatomi dari kandung empedu, kemudian juga bisa didapatkan Murphy sign, di mana untuk Murphy sign ini dilakukan dengan kita menekan di kuadran kanan atas saat pasien inspirasi dalam. Jadi saat inspirasi dalam itu uh, dari bagian kosta akan turun, kemudian juga dari bagian hepar juga akan turun, sehingga dari empedu itu yang inflamasi ataupun mengalami nyeri itu bisa teraba, dan saat kita lakukan perabahan tersebutlah pasien mengeluhkan adanya sakit seperti itu. Nah, kemudian juga bisa terjadi icterus jika terjadi sumbatan di ductus coledochus atau coledocholitis, juga bisa terjadi kolangtis pada pasien sebagai salah satu komplikasi dari polilitiasis. Nah, juga terdapat adanya suatu trias, disebut juga dengan trias Charcot, yang merupakan trias dari kolangtis seperti demam dari kuadran kanan atas, dan juga adanya gambaran icterik. Di mana untuk icterik ini bisa dilihat lagi, baik itu dari skala pasien ataupun pada ekstremitas pasien itu sendiri, tergantung dari jumlah kadar bilirubin yang ada pada pasien. Nah, ini merupakan klasifikasinya itu sendiri, yaitu ada polilitiasis yang asimptomatik, di mana yang asimptomatik biasanya diketahui secara tidak sengaja saat melakukan pemeriksaan radiologi, dan juga untuk polilitiasis simptomatik, di mana pada polilitiasis simptomatik biasanya dengan adanya klinis nyeri tadi, yang merupakan juga satu komplikasi dari polilitiasis, di mana juga dapat disertai dengan adanya mual di muka. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium pada polilitiasis itu dapat adanya leukositosis pada kondisi peradangan akut, juga peningkatan pada bilirubin serum pada kondisi seperti polilitiasis pada area ductus coedochus atau poledocolitiasis, ataupun adanya peningkatan kadar fosfatase sekali ataupun amilasi serum pada serangan akut. Nah, ini merupakan contoh gambaran dari ultrasonografi pencitraan dari polilitiasis, di mana untuk sensitivitas dan juga spesifitasnya itu paling tinggi dengan ultrasonografi, di mana pada polilitiasis, di sini contohnya pada gambaran cholecystolitiasis itu kita bisa lihat di seperti di layar adanya gambaran akustik shadow yang menunjukkan adanya gambaran dari batu-batu empedu di sini. Nah, kemudian kita juga untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi, biasanya selain kita lihat di kandung empedu, kita juga melihat di gambaran di ductus cysticus, kemudian juga di ductus coledochus, di mana jika terdapat adanya suatu sludge atau lumpur seperti itu. Nah, di mana sludge ini merupakan gambaran awal ataupun sebelum sebelum terbentuk suatu batu empedu itu akan terbentuk sludge terlebih dahulu, di mana untuk sludge sendiri itu akan gambarannya akan mengikuti dari gravitasi atau mengikuti pergerakan dari ultrasonografi. Nah, untuk fotopolos ataupun X-ray itu memang spesifik itu sangat rendah, sekitar 10 sampai dengan 15%. Biasanya bisa menunjukkan satu batu radio otak jika tampak di X-ray, namun memang tidak terlalu jelas bisa dalam gambaran X-ray. Nah, jika terdapat adanya kandung empedu yang mengandung cairan, itu yang berkadar kalsium yang tinggi itu juga dapat dilihat pada foto polos, namun umumnya di pemeriksaan yang bisa ditemui sehari-hari biasanya jarang sekali untuk dapat bisa dilihat dengan jelas. Nah, untuk CT scan juga dapat spesifiknya mencapai 70 sampai 90% untuk uh, identifikasi terkait dengan polilitiasis. Namun di sini juga bisa sedikit mendiferensial diagnosis dengan keganasan dari kandung empedu. Kemudian juga ada polisistografi, jadi diberikan kontras secara peroral untuk melihat dari gambaran kandung empedu
di mana ada gambaran batu radiolusen yang dapat dihitung jumlahnya. Kemudian juga dapat dilakukan juga ARCP, di mana untuk ARCP ini dapat dilakukan pada pasien dengan adanya gangguan ataupun kecurigaan kandung empedu dengan adanya gangguan hati sehingga tidak dapat diidentifikasi dengan USG ataupun polisistem galaktik. Nah, untuk tata laksana sendiri, di sini ada tata laksana non bedah dan juga bedah, di mana untuk tata laksana non bedah, di mana yang pertama itu dapat diberikan anti-nyeri, umumnya awalnya diberikan terlebih dahulu MSID pada pasien, juga dapat diberikan pereda nyeri golongan juga ke narkotik seperti itu. Nah, kemudian juga dapat diberikan antibiotik sebagai preoperatif, contohnya cefazolin 1 gram secara intravenous 1 jam sebelum insisi. Kemudian juga obat-obat golongan statin untuk menghambat sintesis kolesterol karena menghambat enzim HMG alfa reduktase, kemudian juga disolusi batu dengan sediaan garam polifenolitik yang mungkin berasal pada batu kolesterol, namun memang biasanya banyak penyulitnya sehingga jarang untuk dilakukan. Kemudian juga dapat diberikan PDCA ataupun asam senodioksikolik, di mana bertujuan untuk menurunkan sekresi kolesterol empedu hati yang dapat menyebabkan pembentukan empedu tak jenuh dan mendorong perawatan kristal kolesterol dari dan juga batu empedu. Nah, untuk tindakan operatif sendiri, di sini ada 2 tipe tindakan operatif, di mana untuk indikasi dan dilakukannya tindakan operatif pada kolelitiasis, yaitu dengan kolelitiasis dengan adanya simptomatik seperti itu, dengan adanya gambaran batu. Kemudian jenis-jenisnya sendiri itu ada laparoskopi kolesistektomi dan juga open kolesistektomi, di mana untuk kontraindikasi pada laparoskopi kolesistektomi ada pasien dengan peritonitis, kolonitis, penyakit dengan konkomitan yang mencegah penggunaan general anestesi. Nah, untuk teknik dari laparoskopi kolesistektomi yaitu dengan mengidentifikasi ductus cysticus dan juga arteri dan triangle of Ellet, kemudian dibebaskan dari lemak, kemudian eh, dan juga jaringan alveolar, kemudian ujung kandung empedu itu dibebaskan dari hati. Nah, untuk tekniknya sendiri itu dengan memasukkan seperti kamera, kemudian diidentifikasi dari empedunya itu sendiri, kemudian dilakukan tindakan. Nah, untuk komplikasi dari laparoskopi kolesistektomi yaitu adalah pembentukan abses ataupun fistula. Untuk selanjutnya yaitu tindakan open cholecystectomy, di mana biasanya dilakukan pada pasien dengan kontraindikasi laparoskopi cholecystectomy ataupun dengan kasus yang sekaligus dilakukan dengan pankreatik duodenektomi. Di mana untuk cholecystectomy parsial dilakukan jika bagian ductal dan struktur vaskular dari triangle of Barrett tidak mudah diidentifikasi pada pasien inflamasi. Nah, untuk pencegahan sendiri yang bisa dilakukan ataupun diedukasikan pada pasien yang kepada ataupun pada masyarakat umum, yaitu berkaitan dengan gaya hidup seperti aktivitas fisik yang teratur dan juga untuk menjaga berat badan yang ideal, karena untuk obesitas merupakan salah satu faktor risiko dari polilitiasis. Kemudian juga aktivitas fisik, jadi untuk berkaitan dengan olahraga yang dapat mengurangi kadar insulin, insulin resistensi dan juga trigliseridemia dan juga bergantung pada asam lemak hipersekresi musim kandung empedu. Kemudian untuk selanjutnya itu diet, jadi harus dibatasi terkait dengan diet-diet yang rendah kolesterol dan juga meningkatkan diet-diet tinggi serat dan juga tinggi kalsium untuk mengurangi suatu empedu hidrofobik dari asam empedu. Nah, untuk kesimpulan, polariasi sendiri merupakan suatu penyakit hepatologi kronik yang disebabkan dari gangguan metabolisme kolesterol bilirubin dan juga asam empedu, ditandai dengan pembentukan empedu dalam saluran empedu hepatik atau di dalam batu empedu itu sendiri dengan faktor risiko yaitu ada 6F, fat, fifties, female, fetal, food, family, dengan penegakan diagnosis melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Di mana untuk tata laksananya ada secara bedah dan juga non bedah.
dengan tata laksana bedah berupa farmakologi dan juga untuk tata laksana bedah dapat berupa open cholecystectomy ataupun laparotomi cholecystectomy. Berikut merupakan dasar pustaka yang digunakan untuk penyusunan dari pustaka ini. Oh, iya. Nah,